arsitekturnya seperti Masjid Nabawi, yaitu di mana di situ berada di kota Madinah, karena kaitannya dengan travel umroh. Beliau memiliki travel umroh sehingga beliau ingin mengenang Masjid Nabawi meskipun sedang berada di Indonesia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami ingin memberi kesan kepada seluruh jamaah yang datang di Masjid Mabes ini untuk memiliki rasa atau setidaknya pernah merasakan bagaimana suasana di Masjid Nabawi yang insya Allah arsitekturnya, kemudian atribut-atributnya, karpetnya, hingga sound systemnya insya Allah mirip dengan Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Kalau di Solo ada Masjid Zayed, kalau di Karanganyar ada Masjid Abdurrahman bin Auf Samira. Sama-sama mengusung tema dari Timur Tengah. Nah, uniknya di masjid ini pembangunannya itu terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Pembangunannya cukup singkat dan juga luas sekali, dan seperti apa keunikan yang ada di dalamnya langsung aja kita ulik bersama saya Tini Ausin di program Ngabuburit Asyik. Dari depan kita sudah disuguhkan dengan pintu yang menjulang tinggi. Ini kira-kira 6-7 meter tingginya. Ini terbuat dari kayu dan juga ada aksen dari emas-emasnya yang membuat suasana masjid ini terlihat tambah megah. Masuk ke dalam masjid, kita langsung mencium aroma buhur khas Timur Tengah. Ini tidak terlalu menyengat, tapi masih nyaman untuk dicium begitu. Dan juga ketika masuk di dalam masjid, ini kagumnya luar biasa karena meskipun tidak terlalu besar, tapi desainnya ini cukup bagus. Di tengah-tengahnya ada beton-beton besar seperti ini, dan warna perpaduan antara krem, kemudian emas, dan juga putih ini menambah suasana masjid semakin nyaman. Fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Mabes ini cukup lengkap, Tribuners. Di sini sudah disediakan air mineral yang kemasan maupun yang ada di dispenser. Dan ini sudah dingin dan bisa ngambil secara gratis begitu. Kemudian yang gak kalah penting adalah di sini juga disediakan mukena. Nah, mukenanya ini satu warna, biru aja, jadi cantik. Dan yang unik adalah sarungnya. Sarungnya ini motifnya adalah batik, tidak pernah dijumpai di mana-mana, ya di sini. Dan yang gak kalah penting di sini itu sudah disediakan juga kursi untuk para lansia dan juga disabilitas yang ingin tetap ikut beribadah. Seperti ini. Gak cuma desain interiornya yang unik, tapi buat teman-teman yang instagramable, ini
Disediakan kaca yang lucu banget bentuknya, dan ini luas. Ya, Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah ini berdiri pada tanggal 25 November tahun 2023, bertepatan di Kelurahan Cangaan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Kemudian masjid ini didirikan oleh salah seorang pengusaha sukses yang berasal dari Karanganyar. Beliau bernama Ustadz Haji Fauzi Wahyu Muntoro beserta istrinya Ibu Dini Lukitasari. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang travel umroh, yaitu Samirah Travel. Jadi Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro dan Umi Luki adalah pemilik tunggal dari Samirah Travel. Latar belakang kenapa beliau ingin membangun Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah ini tidak lain adalah beliau ingin menyalurkan sebagian hartanya untuk bersedekah, berinfak melalui Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah. Di sisi lain, masjid ini didirikan dikarenakan banyaknya jamaah di area Kelurahan Cangaan ini yang notabene banyak perumahan-perumahan. Kemudian kita menyediakan fasilitas ibadah yang nyaman, kemudian yang insya Allah bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan apapun. Mabes itu adalah singkatan, untuk kepanjangannya sendiri adalah Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah. Seperti sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang pengusaha yang sukses, kemudian beliau adalah seorang yang dermawan dan suka menginfakkan hartanya, sehingga besar harapan dari pendiri masjid ini, yaitu Ustadz Fauzi dan Umi Luki, beliau menjadi seperti sosok sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kemudian Samirah sendiri diambil dari nama usaha yang dimiliki oleh beliau. Kenapa masjid ini arsitekturnya seperti Masjid Nabawi, yaitu di mana di situ berada di kota Madinah? Karena kaitannya dengan travel umroh, beliau memiliki travel umroh, sehingga beliau ingin mengenang Masjid Nabawi meskipun sedang berada di Indonesia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami ingin memberi kesan kepada seluruh jamaah yang datang di Masjid Mabes ini untuk memiliki rasa atau setidaknya pernah merasakan bagaimana suasana di Masjid Nabawi yang insya Allah arsitekturnya, kemudian atribut-atributnya, karpetnya, hingga sound systemnya insya Allah mirip dengan Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Salah satu yang unik dari Masjid Mabes ini yang mirip dengan Masjid Nabawi, dengan yang pertama adalah arsitekturnya, yaitu pintunya mirip, kemudian tiang-tiangnya mirip, kemudian ada ornamen lampunya juga insya Allah sangat mirip sekali, sampai dengan karpet-karpetnya insya Allah mirip. Kemudian dari segi kemakmuran, alhamdulillah Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah ini juga lumayan makmur. Di setiap hari Selasa malam Rabu itu ada kisaran 1000 sampai 1500 jamaah yang melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya insya Allah juga mirip dengan Masjid Nabawi, mulai dari iftar atau buka bersama selama 30 hari Ramadan, kemudian kajian rutin yang dihadiri 1000 sampai 1500, sampai dengan ada santunan dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, siswa SMA, siswa SMP, siswa SD yang
notabene penghafal Al-Quran. Untuk kegiatan Ramadan, Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kajian menjelang berbuka dengan masyayikh dari Timur Tengah, kemudian sholat tarawih, kemudian buka bersama selama 30 hari, kemudian ada iktikaf, kemudian ada kajian tarawih yang insya Allah dipimpin oleh asatid, dipimpin oleh ustadz-ustadz dari Solo Raya, dan sholat tarawih diimami oleh masyayikh dari Timur Tengah. Ya, harapan kami sebagai pengelola ataupun DKM Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah adalah yang pertama, masjid ini bisa berkontribusi dalam membangun ukhuwah Islamiyah bagi warga Karanganyar, menjadi pusat dakwah bagi warga Karanganyar, dan tentunya masjid ini tidak hanya untuk tempat sholat, tetapi menjadi tempat untuk tholabul ilmi, menjadi tempat yang bisa mensejahterakan masyarakat lingkungan sekitar. Seperti program yang sudah kita laksanakan adalah pemberdayaan UMKM, dan insya Allah Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah berkomitmen apabila lulus dari sekolah, kami bantu permodalan dari UMKM tersebut. Saat ini sudah berjalan kurang lebih 250 siswa, atau kami menyebutnya pebisnis dari Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah. Suasana di Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah ini sangat sejuk, kemudian dingin karena memang difasilitasi dengan AC. Kemudian ornamen-ornamennya ini juga menambah kehangatan ketika kita ingin beribadah. Saf antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada penyekat besar, hanya rak-rakan yang berwarna emas ini yang digunakan untuk menyimpan Al-Quran. Jadi kalau Tribuners ingin ke sini dan beribadah kemudian membaca Al-Quran, tidak usah repot-repot membawa sendiri, di sini sudah disediakan. Ini tadi perjalananku mengulik bagaimana uniknya Masjid Abdurrahman bin Auf Samirah di Karanganyar. Desain interiornya yang unik tidak menutup kita untuk beribadah secara istimewa dan juga khusyuk. Kita serasa dibawa pergi ke Timur Tengah dan sejenak kita merasakan seperti berada di Masjid Nabawi. Saya Tini Afsin, sampai jumpa di program Ngabuburit Asyik lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.